Ya, selamat berjumpa Bapak Ibu semuanya dalam program Q&A bersama saya Jarod Wijanarko dan Ibu Krisna Dewi Maharti, seorang konselor keluarga. Selamat pagi Ibu Krisna. Ya, pagi Pak Jarot. Saya langsung bacakan pertanyaan ketiga yang agak Baik, panjang ya. ya. Suami saya tidak beragama Kristen seperti saya. Ya, dia Kristen yang lain. Saya dan anak sudah lahir baru dan kami bergereja di YHS. Ini menyebabkan percekcokan antara suami saya. Ya, suami saya kepahitan. Ya, mungkin suami nggak cocok dengan gereja Hmm, karismatik. Ya. Saya selalu bersabar dan berdoa agar suami bisa lahir baru dan bisa satu gereja. Ya, karena menurut ibu ini suaminya tidak lahir baru. Saya punya adik, ini pertanyaan. Oh, ini ada dua kasus. Jadi yang pertama hmm, mengenai suami yang tidak satu gereja dan tidak lahir baru. Nah, sekaligus saja saya baca pertanyaannya. Pertanyaan kedua, dia punya adik angkat, diambil orang tua waktu dia masih usia 1 minggu. Ceritanya, ibu dari anak angkat ini mencari suaminya ke sebuah kota di mana orang tuanya tinggal. Orang tua yang bertanya ini. Nah, ibu yang hmm. mencari suaminya ini ke kota itu, ternyata suaminya sudah pergi lagi ke pulau yang lain. Jadi akhirnya ibu tersebut mau bunuh diri, tapi ketemu orang tua saya, akhirnya orang tua saya memberikan solusi, dikasih uang biaya untuk pulang ke Jakarta, tapi anaknya diambil alih oleh orang tua saya. Dan orang tua saya membesarkan anak tersebut dengan cara yang berbeda. Mama keras, papa saya lembek dan memanjakan. Saat ini anak angkat tersebut sudah 33 tahun. Wah, berarti ini sudah Udah lama. dewasa. Hmm, Terlibat sabu-sabu sudah 10 tahun. Wah, berarti mulai umur 23. Selalu minta uang ke papa saya. Saya baru tahu hal ini karena selama ini saya tinggal di kota yang lain lagi, di pulau yang lain lagi, dan baru 5 bulan ini saya pulang ke kota orang tua saya, yaitu di Palu. Saya sudah menyarankan ke papa supaya anak ini direhabilitasi. Tapi papa saya bilang biar rehabnya dengan kesadaran sendiri. Tapi menurut saya anak ini sifatnya sudah mulai mengancam keluarga kami. hmm. Dia bahkan berani bentak-bentak kepada orang tua saya. Ini kan kurang ajar sekali. Jujur saya tidak bisa terima hal ini. Tapi papa saya menurut saya lembek. Oke, dua masalah. Yang pertama, suaminya yang tidak satu gereja dan tidak lahir baru, dan itu menjadi sumber percekcokan dengan si ibu. Oke, silakan Bu Krisna. Satu pertanyaan dijawab, saya tambahi, nanti kita pindah ke pertanyaan kedua dari orang yang sama. Gak apa-apa, dua pertanyaan. Ya. Baik, ya. Pastinya memang kalau tidak satu gereja, apalagi tidak lahir baru, itu memang sudah punya apa ya, bibit untuk jealous, marah, benci itu besar sekali gitu ya. Karena dia mungkin kalau nggak lahir baru kan tidak dewasa juga dalam imannya, tidak dewasa dalam kepribadiannya, dan mungkin juga dalam hatinya juga, wah kalian semua nih ibu dan anak punya kubu sendiri, kayak saingan jadinya, kayak lawan. Mungkin dia merasa lebih rendah keimanannya sehingga jealous, benci, terus sepertinya kok satunya suci gitu ya. Dari kubu yang baik banget gitu ya, dia sendiri nggak punya, kalau bahasa kami bolo ya, nggak punya anggota ini ya. Jadi cuman bapak sendiri, tanda kutip ya, berlawanan dengan ibu dan anak-anak. Ya memang kita pasti sulit juga untuk ngikutin orang yang tidak lahir baru. Saya bisa paham ini. Sehingga kurang bertumbuh juga kan, respeknya juga mungkin kurang, karena kok kelihatannya tidak seperti kerinduan kita, dekat dengan Tuhan, penuh dengan pertumbuhan rohani, sehingga kita bergereja di tempat yang memang kita sendiri. Nah, saya nggak tahu dulu awalnya apakah ini memang sudah sepakat seperti ini, atau awalnya sebetulnya suami pengen ibu ikut ke suami, tapi kemudian di tengah jalan memutuskan sendiri gitu loh. Nah ini kan kemudian yang jadi kepahitan itu bisa seperti ini. Kepahitan itu ketika dulu awalnya sepakat, saya nggak tahu ya, tapi kemudian dalam perjalanannya kok yang diikuti ini tidak menunjukkan keimaman dan imannya yang kuat. Sehingga kemudian kita kembali kepada kerinduan kita bertumbuhnya di mana kita bergereja. Akhirnya ini yang terus-menerus menjadi apa?
bahan buat suami untuk kemudian kepahitan, mungkin menyerang kita, konflik ya. Kalau seperti ini sebetulnya ibu harusnya bisa lebih memenangkan suami karena ibu punya anggota anak-anak. Ya, selain kita mendoakan, kita berbuat baik, mengedepankan cinta itu lebih banyak. Pak, kok cemberut kenapa? Ya, kamu senangnya kan minum cappuccino tak bikinin ya. Ya, bikinin ya. Udah, mau istirahat, mau tak pijetin apa gitu ya. Gimana? Kok suntuk kenapa? Yuk jalan-jalan keluar yuk beli bakso atau apalah yang memang kita tahu itu kesukaan suami, yuk kita hidupkan lagi. Kita kan tahu bahasa suami cintanya itu apa? Entah dipeluk, entah dilayani, entah quality time, ya kebersamaan. Ya, kalau kita paham itu yang kita kembangkan terus dan dibantu ke anak-anak. Kamu ngomong ke papa, "Gi sana, papa pengen apa?" Ya, ini harus ditanya dan kita mungkin harus terus terang. Papa kepahitan, kok marah-marah diem nggak ngomong dengan kami? Apakah karena kami beda gereja atau apa? Yuk kita omongin, Pak. Kita semua tuh sayang kamu. Kalau kita sama suami istri sulit, ya anak-anak penjembatannya, Pak jangan gitu terus dong, kita kan juga nggak enak. Ya kalau papa seperti ini, padahal kita semua sayang sama papa loh, beneran deh. Kita tuh sedih kalau lihat papa itu nggak banyak ngomong, kemudian sering keluar rumah, cemberut terus, rasanya ada yang kurang, mau senyum juga punya susah gitu ya. Ini bahasa daging dari dalam ya. Kita curhat ke papanya bahwa kita ingin papanya juga apa ya, mengerti, apa yang kita rindukan, tapi kita juga ngertiin betul apa yang memang papa itu mau. Papa pengennya apa sih, Pak? Ya, kita ini kan hidup bersama kan nggak enak kalau seperti ini terus, mau sampai kapan? Coba papa pengennya apa, coba papa bicara deh, gitu ya, supaya kami ngerti, ya. Ngomong dari hati ke hati, tanpa menyalahkan, tanpa menyudutkan, tanpa kita merasa lebih benar dan lebih suci, gitu ya, tapi memang dalam kekeluargaan, ya. Kan pastinya kepahitan itu ada juga titik tertentu yang dia kelihatan memang hatinya tenang. Nah, disitulah kita masuk, gitu ya. Mungkin dari hobinya papahnya itu apa, kita masuk dari hobi dia itu apa, kita ngobrol tentang hobi dia, kemudian ketika sudah cair, kemudian kita baru ngomong. Sebetulnya selama ini kok sepertinya kita ada gap ya, Pak. Ya, papa itu nggak suka mendukung kami ke gereja ini. Ya, kadangkala udah suntuk aja kalau kita mau ke gereja. Kan kelihatan kalau kita mandi, sudah mau berangkat ke gereja misalnya, kecuali ini pandemi ya, atau kita memang mau ikut live streaming gitu ya, sepertinya dia nggak suka banget. Ada aja yang bikin ribut, cemberut, konflik gitu ya. Ya mari ketika kondisinya pas membaik, kita ngomong terbuka di situ. Ya, istri dan ibu dan juga suami, kemudian anak-anak ketika memang sudah cukup dewasa atau bisa diajak kita berpikir juga kita ajak bicara gitu ya. Pastikan bapaknya itu merasa kita cintai dulu. Kalau menurut saya, bahwa kami butuh papa, kami itu senang kalau papa bahagia, kami itu merindukan papa, papa itu sangat berharga, itu harus sering diucapkan, dilayani dengan tindakan dan ucapan. Ya, kita peluk, kita hargai dia. Memang untuk hal ini mungkin kita berbeda, Pak. Coba menurut Papa gimana? Lah kita sendiri kan punya argumen ini. Soalnya begini loh, anak-anak itu ya dari kecil memang tumbuhnya papa sendiri kan jarang ke gereja, nggak pernah ngajak kami misalnya. Akhirnya kita kan jalan sendiri selama ini misalnya. Ya ini nih yang harus dikomunikasikan. Kuncinya di sini komunikasi, juga kemudian perasaan suami harus merasa benar-benar nyaman dan dicintai, bukan kayak lawan kubu anak ibu dan bapaknya, bukan begitu. Dan kemudian terus kembangkan tindakan-tindakan yang nyata untuk wujud penghormatan dan cinta pada suami. Saya pikir suami akan berasa sekali kok kalau dia itu dicintai itu. Lama-lama juga nggak bisa untuk diem atau bahkan mencuekkan kita, istri dan anak-anaknya, khususnya dengan anak-anaknya pasti dia juga sangat cinta ketika anak-anaknya sangat menunjukkan rasa hormat, sayang, perhatian pada ayahnya. Ini dulu PR-nya sebetulnya yang harus dilakukan. Ya, komunikasi dibangun, disatukan juga sulit kan, tapi dengan tindakan-tindakan cinta, dengan kasih, dengan doa, dengan penghargaan kepada ayahnya, dengan ucapan-ucapan yang membangun, memahami bahasa cintanya, itu yang akan membuat suami bisa pelan-pelan ya dalam waktunya Tuhan. Artinya Tuhan kan firman semua yang indah pada waktunya. Suatu saat pasti akan ada hati yang terbuka untuk menerima semua yang kita rindukan untuk bertumbuh dalam Tuhan dalam satu gereja ini. Gitu Pak Jarot. Masih di mute Pak Jarot, belum di unmute. Iya.
Oke, tambahan dari saya, hindari kata-kata yang menyerang. Bahwa gerejamu nih nggak ada Roh Kudus, gerejamu nih sampai ke pemimpinnya nggak lahir baru. Hindari kata-kata itu, karena dia juga pasti punya kata-kata yang sebaliknya. Ya, gerejamu tuh sesat, ya, pendetamu hedon, pendetamu korupsi, pendetamu selingkuh, gitu ya. Karena memang hal-hal seperti itu banyak terjadi. Maaf lagi sekali lagi, maaf lagi, ya. Banyak sekali terjadi di gereja kalangan karismatik. Mobilnya mewah, jamnya mewah, tas istrinya miliaran. Jadi itu bisa membuat banyak laki-laki kepahitan. Dia kerja, dia bayar kolektor dengan susah payah, bahkan untuk bayar kolektor atau perpuluhan itu mungkin dia menghemat nggak minum susu itu. Lalu pendetanya foya-foya gitu. Ini maafkan saya bisa ikut kepahitan juga ini. Tapi kalau saya bukan kepahitan gitu ya, saya mengkritik. Kemanisan. Saya Itu mengkritik kemanisan. dan kalau ada waktu menegur ya saya tegur. Bahkan kadang-kadang saya ikut komen juga di sosmed sampai ada yang bilangin, wah Pak Jarod ini komisarisnya gereja palsu. Saya jujur, saya di mimbar pun saya sering khotbah berkata bahwa saya penggemar gereja palsu, saya support gereja palsu. Bahkan saya punya pernyataan nih, sekali lagi saya ulangi juga pernyataan saya, namanya gereja palsu, tapi membongkar kepalsuan. Karena banyak pendeta hidup di dalam kepalsuan. Nah, pendeta-pendeta yang hidup dalam kepalsuan, hedon, selingkuh lagi, nggak mau mengaku selingkuh, jemaat selingkuh ngaku bertobat, pendeta menutupi dengan macam-macam. Waduh, ini maaf ini kayak penjahat emang kayak penyamun. Nah, ini yang membuat banyak orang kepahitan. Walaupun gereja itu luar biasa, ya, mendoakan orang sakit sembuh, tapi kan Tuhan berkata, suatu saat nanti bukan orang yang berkata, Tuhan aku menyembuhkan dalam namaku, tapi Tuhan berkata, enyahlah kamu yang berbuat kejahatan. Gimana nggak jahat? Jemaat diperes kayak perusahaan aja, kolektornya diambil, tapi nggak ada pelayanan ini, nggak ada pelayanan itu, gitu ya. Jadi saya mencoba satu sisi untuk memahami kepahitan suami. Nah, dalam konteksnya yang kepahitan seperti ini, tidak bisa diajak dengan menyerang. Kalau mau malah begini, Pak, mulai sekarang ya Pak ya, aku udah dengerin ini nasihat Pak Jarod, ya, di nasihat di keluarga bahagia, mungkin jangan sebut-sebut nama saya juga. Pak, mulai sekarang minggu pertama aku ikut gerejamu ya Pak. Tapi minggu kedua kamu coba gereja saya. Sebulan sekali aja Pak, gitu. Aku pengen juga pengen belajar dari nanti begitu ke gerejanya suami nih, cari positifnya. Hebat juga ya Pak ya, ternyata di gereja kamu ini soal moral tinggi sekali ya. Walaupun mungkin bagi ibu ini nyanyinya kayak nggak ada nyawanya nih gitu. Tapi sekali lagi gereja-gereja tradisional yang nggak menekankan soal tepuk tangan, jingkrak-jingkrak, bagi mereka tepuk tangan itu nggak sopan. Bapak saya itu gereja tradisional. Saya bawa dia ke gereja saya gereja GBI ya. Waduh, dalam bahasa Jawa, kok gerejamu sopan tole. Nah, malah dianggap nggak sopan. Apalagi berdoa, Tuhan, engkaulah, kamu, aku mencintaimu. Wong sama Tuhan kok kamu, kowe. Waduh, bapak saya orang Jawa yang kepada orang lebih tua tuh panjenengan gitu. Jadi ketika orang lain kepahitan dengan gereja kita, mereka punya alasan. Bahkan mungkin nih, lebih mungkin lagi nih, mereka nganggap kita sesat loh. Kita nganggap mereka belum lahir baru, mereka nganggap kita sesat. Jadi kita ngomong belak-belakan aja. Pak Stephen Tong juga bilang pendeta saya sesat. Jadi dan anak saya nomor 2 itu pengagumnya Stephen Tong. Karena bagi anak saya itu yang pengajaran yang pakai otak, yang logis. Semuanya jelas dan runut. Dan saya saya bilang sama istri, biarin anak saya nomor 2 itu yang pernah adik-adik tapi sekarang pinternya luar biasa itu. Logikanya kuat banget, sejarah gereja hafal. Saya nggak keberatan dia beda gereja. Kalau saya paksa dia di gereja saya, dia merasa di tempatnya orang sesat. Tapi saya lihat dia bertumbuh di gerejanya dia, ya sudah. Jadi kalau misalnya menurut saya pertama awali dengan sikap moderat. Kunjungi gerejanya dan saling mengunjungi. Program saling mengunjungi ini mungkin juga akan membukakan mata kita juga. Ya. Jangan-jangan kita juga ada kesalahan. Jadi pertama, cobalah moderat untuk saling mengunjungi. Yang kedua, cobalah untuk berani mengalah jalan tengah. Oke, sekarang misalnya gini, kalau ibu pindah gerejanya dia gimana?
Ya nggak mau Pak, itu nggak ada lahir baru Pak, nggak ada Roh Kudus Pak. Sama juga itu kenapa suami nggak mau pindah. Dia juga punya alasan yang fundamental, yang bagi dia ini prinsip banget. Jadi emang pindah gereja itu nggak gampang. Maka hindari menyerang. Kalau kita menyerang, dia akan serang dengan gereja kita. Gereja hedon, gereja sesat, mega church yang ngawur, nggak pakai Alkitabiah. Waduh, dia akan dia akan pelurunya banyak banget. Apalagi kalau dia ikut gereja palsu. Yang saya sendiri, maaf nih, saya dukung gereja palsu. Sekali lagi, saya dukung gereja palsu. Jadi banyak gereja yang salah. Ya, dan saya bersyukur ada akun Instagram namanya Gereja Palsu karena mereka membongkar kepalsuan. Saya dalam hal posisi setuju dengan pengajaran yang ada dalam gereja palsu. Ya, kalau Bapak Ibu berbeda, silakan kita tetap bersahabat ngomongin soal keluarga. Kita nggak ngomongin dogma, tapi ini yang dibahas memang pas soal pindah gereja. Pahami bahwa suami atau orang lain mungkin menganggap gereja kita sesat. Mana mungkin kita bisa mengajak orang ke tempat yang dianggap sesat. Nah, sekarang supaya dia nggak nganggap kita sesat gimana? Hanya satu cara, tunjukkan buahnya. Jadi, kan gereja saya nggak sesat, Pak. Iyalah, saya mengerti. Kan saya orang karismatik juga. Coba saya bilang ke orang lain nganggap saya sesat, kan gitu kan. Lalu supaya orang lain nggak nganggap saya sesat gimana? Ya kita menang-menangan di dalam buah, bukan dalam pengajaran. Dalam hal dogma, berdebat pasti kalah. Kalau dalam hal dogma nih, orang karismatik debat, ujungnya pasti nggak bisa jawab, lalu pendetanya aja bilang, taat, jangan ngeyel, taat. Jadi senjatanya cuma taat aja. Nah, makanya jangan berdebat, udah pasti kalah. Kecuali Anda belajar. Saya belajar, saya doktor teologi ya. Kalau saya berdebat, saya nggak akan kalah. Tapi saya pun juga sudah merevisi beberapa dogma saya. Dalam hal beberapa dogma karismatik. Terus terang saya revisi. Nah, ya, sehingga saya tidak akan kalah berdebat. Tapi sekali lagi, saya tidak mau berdebat. Karena berdebat itu saya nggak pernah berhasil mengajak orang untuk pindah ke gereja saya. Tapi dengan kebaikan, dengan kasih, seperti tadi Ibu Kresna Dewi ajarkan, itulah esensinya sebenarnya. Melayani, baikin, plus tambah lagi, tambah moderat aja. Kunjungi aja gerejanya, begitu berkunjung, malah justru pujilah sisi baiknya. Wah, gereja kamu ini luar biasa ya Pak ya, keuangannya transparan banget ya. Itu jadi pendetamu tuh nggak dapat gaji yang nggak punya hak atas kolektor ya. Kok bisa tulus begitu ya? Sederhana banget begitu ya? Udah puji-puji aja nanti biar dia, makanya gereja kamu gak transparan. Wah betul Pak, gereja kamu ini luar biasa. Yang bagusnya dipuji aja. Supaya nanti dia juga matanya terbuka untuk sisi positif gereja kita. Nah bahkan yang berikutnya kalau mau nih, melangkah jalan tengah. Apa itu melangkah jalan tengah? Katakanlah saya ini di GBI. GBI ini kan banyak, ada GBI Niko, ada GBI Pak Konrad Sopit, ada grup-grupnya. Kalau perlu begini, yuk kita cari gereja baru, bukan gerejamu, bukan gereja saya. Kita cari gerejanya Tuhan Yesus saja. Kalau saya nggak menyarankan orang setia dengan gereja, maafkan saya para pendeta, maafkan saya tidak menyarankan orang setia dengan gereja. Kalau gereja itu salah, pendetanya selingkuh, hidup nggak benar, tinggalkan, cari gereja baru. Tapi kita tidak boleh meninggalkan Tuhan Yesus. Kita setia dengan Tuhan Yesus. Maafkan saya tidak mengajarkan orang untuk setia dengan gereja kalau gereja itu jelas-jelas salah. Terjadi manipulasi, terjadi korupsi, dan pendetanya hidup tidak benar. Ya, cari karena berkat turun dari atas, pengurapan turun dari atas. Ya, pendetanya hidup dalam perzinahan, hati-hati. Jadi kalau makanya bisa mencari jalan tengah. Pak, kita kan aku udah kunjungi gereja kamu udah kunjungi gereja saya. Menurut kamu kan gereja saya itu lemahnya ini. Nah, boleh nggak kalau kita sekeluarga kita cari gereja baru yuk? Caranya begini Pak, karena sekarang minggu pertama aku kunjungi gerejamu, minggu kedua kamu kunjungi gereja saya. Sekarang kita ya minggu ketiga Pak, kita GKJJ yuk. Apa itu? Gereja Kristen jalan-jalan. 6 bulan Pak, yuk kita cari gereja di kota ini. Kita cobain Pak satu-satu. Kita coba bareng-bareng. Kalau perlu setahun, Pak, sebelum kita mengambil keputusan di mana keluarga kita akan berjemaat. Itu kalau saran saya sebagai penasihat keluarga, di mana bagi saya setia dengan Tuhan harus. Yang kedua, bagi saya nih setia dengan keluarga itu harus. Anda boleh meninggalkan keluarga, Anda boleh meninggalkan pindah gereja, tapi Anda tidak bisa meninggalkan keluarga, meninggalkan suami, meninggalkan istri demi gereja, demi Tuhan boleh. Karena saya Kristen, saya diceraikan. Anda boleh diceraikan karena iman.
Murni karena iman, bukan karena berantem. Tapi setia dengan gereja, maafkan saya sekali lagi untuk para pendeta. Ya, bukan saya mengajar karena memberontak kepada gereja, tapi setia kepada keluarga. Nomor satu kepada Tuhan, kedua pada keluarga. Jangan sampai gereja organisasi memecah keluarga. Harganya terlalu mahal ketika gara-gara beda gereja, satu pelayanan gereja A, satu pelayanan gereja B, udah ujung-ujungnya selingkuh dan bubar juga. Dan saya percaya itu bukan melayani Tuhan, itu melayani gereja, melayani organisasi. Kalau melayani Tuhan pribadi, pasti Tuhan mengajarkan untuk mengasihi keluarga dan prioritas pada keluarga. Tapi kalau hanya melayani organisasi dan taatnya kepada manusia, yaitu pendetanya, mulai hati-hati. Anda boleh baca buku yang namanya Sihir dalam Gereja. Jadi orang secara psikologis dikuasai sama pemimpinnya. Nah, seorang pemimpin rohani harusnya tidak begitu. Harus membawa setiap pribadi jemaatnya kepada Tuhan. Ya, maaf nasihat kali ini saya agak keras sedikit ya, atau keras banget, terserah. Oke, pertanyaan kedua dari orang yang sama kita bahas dalam satu file saja, karena tadi pertanyaannya sudah terlanjur dibaca. Tadi saya pikir mau pisah file, tapi ya masa dibaca lagi. Ya, mengenai anak angkat, adik angkat. Jadi ini adik angkat yang kurang ajar. Iya, oke, silakan Bu Krisna. Ya, adik angkat ini kurang ajar kan tidak terjadi serta-merta atau tiba-tiba, tidak suddenly. Kalau bahasa kami, orang ujuk-ujuk lah. Nggak ujuk-ujuk gitu ya. Jadi prosesnya panjang, ternyata karena orang tuanya tidak kompak dalam pola asuhnya. Ibunya keras, dan kemudian bapaknya sangat lembek. Jadi anak ini juga bingung dalam tumbuh kembangnya, pasti ikut yang enak buat anaknya. Sampai keenakan sekarang ini, nggak ada rasa takut, nggak ada respect pada orang tuanya. Mungkin juga dia tahu kasusnya bahwa dia anak anak angkat, ya kita nggak tahu nih kok sampai kemudian kecanduan dan marah-marah, berani memberontak. Pastinya yang pertama karena pola asuh yang tidak kompak antara orang tua, gitu ya. Dan karena kelembekannya itu sekarang dimanfaatkan oleh anak ini. Kalau sampai saat ini anak ini sudah berusia 33 tahun, pastinya kan bukan anak kecil lagi yang bisa disuruh-suruh, bisa untuk diminta-minta gitu ya. Dia punya pendirian sendiri, punya power, kekuatan dalam pikiran dia, bahkan termasuk pikiran yang salah. Nah, ini mungkin juga yang menjadi pertimbangan ayah yang wes lah, biarin aja. Dia itu kalau mau kita rehab, kita terapi, biar kalau dia kesadarannya sendiri. Itu bapaknya kan bilang gitu. Itu yang membuat anak kandungnya ini yang konsultasi atau yang menulis curhatan ini menjadi marah, jengkel. Ini karena kelembean ayah atau karena apa? Jadinya seperti ini sudah mulai melawan. Dan kita sendiri karena kita tinggal di luar kota, pastinya kan nggak deket nih. Saya bisa bayangkan, lama tinggal di luar kota, pasti nggak deket dengan anak angkat ini yang sekarang sudah 33 tahun. Bayangin 33 tahun itu sudah secara usia dewasa, harusnya ngerti hal yang baik dan yang buruk. Tetapi terus aja dia menikmati keburukan dengan kecanduan itu. Sulit untuk diatasi, gitu kan. Saya mau sarankan supaya kita, khususnya yang bertanya ini memiliki hati yang tetap sukacita, damai gitu ya. Pertama memang kita harus menghormati orang tua kita. Itu sudah hukumnya Tuhan, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu. Artinya begini, kalau memang Bapak sudah mengatakan, wes lah ben kesadarannya sendiri. Nggak usah dilapor-laporin, nggak usah diterapi, nggak usah direhabilitasi. Kalau nggak kesadaran dia kan susah. Itu kan Bapak kan ngomong gitu. Ya sudah, ya artinya kita nyoba untuk mengerti, tetapi kita juga bisa terus berusaha kalau ada waktu longgar. Nanti kalau nggak dibilangin Pak semakin bahaya nih gitu ya. Coba 1, 2, 3, 4 perilaku dia ini sudah nggak bisa ditolerir. Entah itu membentak, melawan, menipu, mau merampas harta orang tua, apapun yang buruk kita sebutkan supaya Bapak suka kebuka. Tapi ketika ayah tetap mengatakan enggak lah, dan kita juga nggak bisa berbuat apa-apa, toh nanti ada apa-apa Bapak juga akan bertanggung jawab. Kalau saya begitu, nanti kalau ada apa-apa, udah dibilang jangan, wes mengke karepe dhewe, diemin aja, sadarnya dia. Nanti kalau ketanggor sendiri ya sudah, mungkin itu caranya. Mungkin dia akan ketangkap, mungkin dia akan dipenjara, kasarannya begitu. Ya tentu semuanya akan, ya sudah, dia sudah melakukan apa yang dia
perbuat itu dan resikonya tanggung jawabnya itu, misalnya seperti itu. Itu mungkin orang tua juga dalam benaknya juga ada pikiran seperti itu, karena dia udah nggak kuasa untuk menolak, melawan, mungkin juga udah usia juga udah tua ya. Kalau anaknya aja sudah anak angkatnya udah 33, pasti bapak udah sepuh nih, udah di atas 60, udah males mikir, ya, udah lelah, terkuras emosinya, bingung juga dia. Ya kita doakan saja supaya apa namanya, kalau dia nggak bisa tegas ya apa ya, mau ngomong hukum alam yang menghukum atau ya apa, hukum tak bertuah atau apa, tapi pastinya kita juga nggak bisa gegabah melangkahi orang tua, kehendak orang tua yang tidak mau untuk membawa anak ini terapi gitu ya. Jadi maksud saya tetap hormati orang tua, doain orang tua, beberapa kali mungkin pas situasinya enak kita bisa ngobrol sama orang tua untuk bagaimana baiknya dan libatkan keluarga besar. Ini kan nggak cuma orang tua, kalau orang tua sudah merasa kelelahan dalam berpikir gitu ya, bahkan mungkin sudah pasrah dalam arti sudahlah biarkan nanti anaknya sendiri, dia bukan anak kecil lagi. Nah itu nanti kita bisa berembuk dengan keluarga besar juga untuk menangani kasus anak ini. Yang pasti tugas kita menghormati orang tua, memberikan masukan yang terbaik. Orang tua tidak mau, kita belajar untuk menghormati dan mendoakan saja. Hubungan dengan kakak ini pastinya kurang dekat. Ketika memang bisa ada hubungan dekat, ada pertemuan-pertemuan, ya mari kita ngomong kamu itu mau sampai kapan seperti ini, ya. Ya enak apa, ada hal-hal yang mungkin kamu rasa kosong, kurangnya gimana, nggak takut nanti. Jadi bentuknya pertanyaan, bukan memerintah, karena dia sudah dewasa. Ya, itu sih Pak Jarod kalau dari saya, karena memang kalau kita sendiri mikirin semua harus keinginan kita, kita juga nanti akan marah sendiri nih, papa kok lembek, malah kan nggak bagus ya nyalain orang tua terus, sementara mengubah orang tua itu sangat sulit. Lebih baik diri kita yang berubah. Lebih baik kita sendiri yang lebih sabar, lebih mencoba mengerti walaupun berbeda pendapat dengan kita. Dan kepada kakaknya kalau ada waktu ya mari kita ngomong dari hati ke hati tanpa menggurui, tapi dalam bentuk pertanyaan. Sampai kapan mau seperti ini? Memang enak ya seperti ini terus itu. Kamu nggak khawatir kalau nanti terjadi A, B, C, misalnya begitu. Gitu sih Pak Jarod kalau masukan dari saya. Ya, terima kasih Bu Krisna Dewi. Ini anak sudah 33 tahun, jadi memang sudah Ya, besar sekali. Jadi memang oke, saya bukan hanya menjawab pertanyaan ini, tapi juga untuk pembelajaran bagi Bapak Ibu yang mendengarkan program ini, khusus mengenai anak angkat, saya merekomendasi membaca buku yang judulnya Menjadi Seorang Ibu. Buku ini ditulis oleh istri saya, bersama juga Ibu Krisna Dewi Marti, ditambah dengan Ibu Herianti. Nah, Ibu Herianti dosen psikologi di Atmajaya setahu saya, atau di Erlangga, bukan di Erlangga, di Jakarta kok ya. Dia dosen psikologi, dia pendiri dan pemilik dari I Love My Psychologist, juga seorang konselor dan psikolog profesional, PhD dalam hal psikologi, sudah doktor ya, PhD, dosen, dan dia khusus menulis bab mengenai anak adopsi. Bu Herianti juga sebenarnya adalah psikolog yang menangani ketiga anak saya, termasuk waktu anak saya nomor 2 bermasalah, waktu nomor 1 juga bingung jurusan, dan nomor 3 waktu itu unfinished behavior. Nah, Ibu Herianti ini banyak menangani masalah-masalah anak adopsi, yang boleh dikatakan 95% itu bermasalah. Tapi semua permasalahannya diselesaikan dengan cara keterbukaan, dan makin terbuka dari awal, makin menghindari masalah. Prinsip utamanya adalah firman Tuhan yang mengatakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan. Sebaliknya kebohongan itu malah petaka. Saya berikan beberapa contoh kasus yang sempat disampaikan Bu Herianti ya dalam waktu kami ngobrol. Kasus-kasus yang misalnya nih, anak angkat baik-baik, tapi dia dalam hati sebenarnya ada kegelisahan. Kok aku nggak mirip orang tua? Tapi karena orang tuanya baik, ya oke lah gitu dah. Orang tuanya baik kok gitu kan. Menjelang hari pernikahannya, dia dikasih tahu karena orang tua berpikir bahwa ini saatnya memberitahu, toh dia akan menikah berarti sudah dewasa. Dan dia dikasih tahu kalau kamu tuh anak angkat. Dia ngamuk dan meninggalkan acara pernikahan. Undangan sudah datang, hadirin sudah datang, nikahnya batal. Kenapa dia ngamuk?
Dia marah kepada orang tua angkatnya, kenapa selama ini aku dibohongin. Dia marah kepada orang tua kandungnya, kenapa aku dibuang. Nah, ketika marahnya itu makin besar, ya, makin besar usia tahu kebenarannya, pemberontakannya makin macam-macam. Dan gejolaknya makin parah. Kalau dia tahu di usia ini orang ini sabu-sabu tadi katakan 10 tahun, sekarang umurnya 33. Berarti sabu-sabu udah 23 tahun. Kalau dia tahu di usia 20-23 tahun, masa-masa usia kuliah, bisa minggat, bisa narkoba, bisa jadi teroris, bisa macam-macam. Kalau dia tahu usia remaja, bisa seks bebas pada masa pubernya. Makin awal, sebenarnya makin bagus. Makanya sedini mungkin harus dikasih tahu, gejolaknya tidak bahaya. Dan gejolak itu ketika belum berbahaya, pada usia yang tidak berbahaya, ditanganinya lebih mudah. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Karena begitu dia tahu justru dari awal, sedini mungkin dia anak angkat. Dan ketika ada gejolak, dan gejolaknya bukan pada masa-masa bahaya, maka dia akan dikasih tahu, bisa dikelola, kamu anak angkat, tapi papa mama sayang kamu seperti anak sendiri. Bahkan kalau perlu, kalau dia diangkatnya itu dari bayi yang nggak tahu, dan tahunya ketika umur 10 tahun, 15 tahun, diketemukan orang tua kandungnya, kalau masih bisa ketemu. Bahwa papa mama memberikan kamu karena cintanya. Karena papa mama miskin, karena mama bercerai. Anak bisa dikasih tahu hal seperti itu, dia akan bergejolak sebentar, tapi justru itu kebenaran akan membuat dia menemukan jati dirinya. Karena dia bisa-bisa nggak ketemu jati dirinya, karena dia tidak bisa cocok dengan figur ayah dan ibu angkatnya, karena memang beda DNA. Dari perilaku berbeda, dari selera makan berbeda, yang adalah kebingungan aku ini siapa. Apalagi kalau dari kebingungan itu, dengan selentingan bahwa dia anak angkat, atau dia mulai curiga, perhatikan foto kok berbeda, dia mulai bertanya. Dan waktu itu dijawabnya adalah, kamu anak kandung, dibohongin. Diam-diam dia bisa tahu. Waktu diam-diam dia tahu, maka diam-diam dia memberontak. Diam-diam dia akan membalas kejahatan orang tua angkatnya. Jadi dia diam-diam tahu dia diam-diam tahu dan diam-diam menilai orang tuanya pembohong. Dan orang tua angkatnya nggak tahu hal itu. Dia merasa baik, merasa mencintai, merasa menyayangi. Tapi diam-diam si anak dalam rangka pembalasan atas kebohongan yang dia terima. Nah, inilah bahaya-bahaya anak angkat ketika dia tidak diberitahu. Jadi, kalau Ibu Herianti, ini saya menjawab dengan jawaban meminjam dari pendapat Bu Herianti. Yang mengatakan dari firman Tuhan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan. Tidak akan ada kebaikan di atas kebohongan. Tidak akan ada kebaikan di atas kebohongan. Nggak ada namanya, ya nggak usah jujur sama istri kalau ngasih uang ibu, yang penting damai sejahtera. Itu bukan damai sejahtera, itu bom yang akan meledak suatu saat. Jadi tetap kebenaran itu, kalau karena kebenaran itu terjadi keributan kecil atau keributan besar, keributan itu bisa diselesaikan, maka selesailah masalahnya. Jadi kalau sampai hari ini pun belum dikasih tahu, kasih tahu sekarang juga. Ya, kalau sudah Pak, waktu dia umur 20 tahun, nah itu dia kenapa dia sabu-sabu di usia itu. Pada waktu itu diberitahu, penanganannya nggak pas. Nah, sekarang istilahnya tuh nasi sudah menjadi bubur. Ya sekarang gimana kita bikin bubur ini tadi lebih enak aja gitu kan. Masalahnya buburnya ini jangan dibuang juga. Nah, anak yang sabu-sabu ini tadi saya pernah bilang pada memberikan jawaban yang sesi sebelumnya, saya tidak pernah mendengar kisah orang sembuh dari sebuah panti rehab narkoba. Saya tidak pernah mendengar. Yang ada itu pembuangan aja. Anak narkoba dibuang ke panti rehab, di sana dikasih dosis yang dikurangi bertahap. Ya, tapi istilahnya bertahap itu sampai kapan gitu ya? Maka biayanya mahal. Kenapa? Dan untuk beli narkoba juga, yang terjadi malah di tempat rehab jaringannya diperluas, kayak orang narkoba di penjara, nggak ada kisah kesembuhan di penjara. Yang ada jaringannya makin luas. Jadi kalau betul-betul mau supaya anak ini sembuh, tempatnya bukan di tempat rehab. Saya belum pernah menemukan aja orang sembuh di tempat rehab gitu ya. Kalau ada itu ya langka, 1-2 aja. Tapi orang sembuh kalau dia lahir baru, dia bertobat, yakin itu dosa, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi,
Dan mungkin dengan pemberitahuan kamu anak angkat, dia pasti akan shock atau kaget. Ya, sekaligus antara menyadarkan dan juga lu jangan macam-macam, kira-kira begitu ya. Tapi menurut saya lu jangan macam-macam itu nggak usah dimunculkan. Itu akan muncul sendiri dalam hatinya dia. Tapi supaya dari kepergolakan itu, nah ini jangan lupa ya, kalau pergolakan atau dia tahu kebenaran itu nggak ditangani dengan baik, bahaya loh ya. Bahayanya bisa di luar dugaan. Di luar dugaan itu termasuk membunuh orang tua dan segala macam. Itu ceritanya macam-macam. Makanya begitu memberikan kebenaran, langkah berikutnya adalah aku sayang kamu seperti adik kandung. Orang tua pasti bilang kepada anak ini, aku sayang kamu seperti anak kandung. Sudah terbukti kan aku pelihara kamu 33 tahun, gitu ya. Jadi begitu dikasih tahu kebenaran, maka langkah berikutnya adalah bukan permusuhan, bukan pertengkaran, bukan minggat lu anak angkat, enggak, ya. Tapi aku mencintai kamu. Jadi itu solusinya. Kalau enggak, itu namanya nabuh genderang perang. Dan namanya anak angkat, apalagi nggak tahu bapak ibunya siapa, sendirian di muka bumi ini, sekali lagi ya, itu terlalu berbahaya. Dalam arti tindakannya bisa radikal. Ibu punya anak, pernah kebayang anaknya dibawa kabur sama anak angkat, diculik? Jadi hal-hal seperti itu bisa terjadi. Karena orang sendirian di muka bumi, logikanya hilang, yang ada nekat. Tapi orang-orang seperti ini, kalau ditangani dengan baik, itu juga baiknya bisa luar biasa. Perubahannya bisa luar biasa. Jadi kalau mau contoh di dunia nyata, anak angkat yang luar biasa itu bernama Bill Wilson. Dia anak yang dibuang orang tuanya di depan supermarket di kota New York dan diadopsi oleh panti asuhan dan selanjutnya diadopsi oleh sebuah keluarga. Dan sekarang Bill Wilson ini menulis buku namanya Anak Siapakah Aku. Sudah diterjemahkan lebih dari 150 bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia, Anak Siapakah Aku. Dan itu sebenarnya judul buku mengenai dirinya sendiri, aku ini anak siapa? Tapi dia menemukan jawabannya, aku anak Tuhan. Dan dia jadi hamba Tuhan dengan ribuan jemaatnya anak-anak terbuang. Yang dia kumpulkan dari sudut-sudut kota New York untuk menjadi jemaat mereka. Kalau di Alkitab, anak terbuang siapa? Yefta. Itu anaknya perempuan Sundal. Jadi Yefta itu anak perempuan Sundal yang diadopsi sama Gilead. Namanya Yefta. Yefta ini anak angkatnya, ya. Gilead bersundal lalu diambil anak angkat. Dan Yefta sempat jadi pahlawan. Sempat jadi anak baik. Di Hakim-Hakim pasal 1. Tapi Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 3, Yefta itu jadi perampok. Jadi penyamun. Jadi kok sekarang ya sabu-sabu, narkoba segala macam. Kenapa? Karena dia diusir dari rumah orang tua angkatnya. Nah, pengusiran itu bentuknya macam-macam, ditolak, nggak dihargai, dikata-katai, anak angkat lo, tahu diri lo, gitu ya. Itu namanya pengusiran secara kejiwaan. Maka dia akan menjadi seperti lingkungannya. Lingkungannya perampok, dia merampok. Lingkungannya pembunuh, dia pembunuh. Itulah yang dialami oleh Yefta. Nah, kasus Yefta, justru orang tua angkatnya Yefta, Gilead, itu mencari Yefta dan minta maaf sama Yefta. Gila lah. Orang tua ngangkat baik-baik malah suruh minta maaf sama anak. Coba, kalau misalnya yang konseling ini bukan ibu nih, dibalik, Bu Krisna Dewi ya. Coba ini anak angkatnya yang konseling sama kita. Pertanyaannya, aku nggak disayang sama orang tuaku pilih kasih, aku anak angkat, kakak angkatku benci sama aku, gitu. Kita mau jawab apa coba? Jadi kadang-kadang masalah itu dari dua sisi. Maka dari cerita yang saya mau sampaikan, kisah Yefta, ini kan menurut saya Gilead ini baik hati banget. Dia minta maaf sama anak angkatnya yang kabur. Dan apa yang terjadi? Nanti yang penting, yang terjadi Yefta mengadukan perkaranya kepada Tuhan. Itu kalimatnya seperti itu. Itu dalam bahasa sekarang, berarti Yefta itu bisa berdoa. Setelah orang tuanya minta maaf, selama ini dia nggak bisa berdoa, dia kepahitan. Seperti kepahitan seorang suami sama istrinya, sama pendeta istrinya atau pendeta gerejanya, sehingga akhirnya dia nggak bisa berdoa. Tapi begitu Gilead minta maaf sama Yefta, Yefta bisa berdoa loh. Dan dahsyatnya cerita ini, ketika Yefta berdoa, turunlah roh Tuhan atas Yefta. Hakim-Hakim 11 ayat 29. Sehingga akhirnya Yefta itu malah dipenuhi roh Tuhan,
dan menjadi hakim atas 12 suku Israel. Sebelumnya, dia menjadi pahlawan di wilayah Gilead. Gilead itu nggak ada di peta. Wilayah Gilead itu hanya satu kayak marga kecil dari suku kecil Israel. Lalu jadi perampok di wilayah itu. Bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus, jadi hakim 12 suku Israel. Jadi Alkitab juga ada kisah bagaimana orang pulih, lalu mengalami lompatan lebih baik daripada sebelum pulih. Sebelum pulih hanya pahlawan wilayah Gilead. Jadi perampok, jadi penyamun, lalu pulih, bertobat, menjadi hakim atas seluruh Israel. Jadi penanganan yang tepat atas orang-orang kepahitan, apalagi orang yatim piatu, nggak tahu orang tuanya siapa, hidup buat apa, maka bisa-bisa orang seperti ini, udah kalau saya sekarang hidup bagi Tuhan, itu hidup bagi Tuhannya tuh melebihi orang-orang yang masih kayak saya nih, masih ada ngelukisnya, ada zoomnya, kegiatannya macam gitu, banyak. Dia nggak ada alternatif yang lain, ngapain lagi gitu ya. Nah, saya berdoa, berharap ibu dan orang tua bisa seperti orang tua Gilead terhadap Yefta. Dan Yefta itu sebenarnya juga akhirnya disingkirkan karena orang tuanya tadinya ngangkat anak ini karena nggak punya anak. Saya nggak tahu kasus ini latar belakangnya gimana. Jadi Gilead itu nggak punya anak, maka Yefta itu diambil sebagai anak angkat. Kalau orang Jawa bilang kayak mungkin kayak buat mancing gitu loh. Begitu Gilead punya anak sendiri, akhirnya tapi tunggu besar rupanya. Jadi waktu anak kandungnya masih kecil-kecil nggak ada masalah. Tapi waktu anak kandungnya mulai besar, bahkan Yefta sudah menjadi pahlawan kok, Yefta itu diusir. Nah, yang ngusir itu sebenarnya bukan orang tuanya sih, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak beneran si Gilead. Jadi orang tua kadang punya konsekuensi. Ini saya angkat, ya ini konsekuensi saya. Tapi kadang kan anak kandung bisa cemburu, lalu mengusir si Yefta. Nah, makanya saya berharap kisah ini bisa berakhir seperti kisahnya Yefta. Yefta menjadi hakim-hakim atas orang Israel. Di dunia ini banyak kisah. Kemana kisah ini akan berujung? Itu kita bisa mempengaruhi dengan sikap kita. Dan saya tidak berharap ujung kisah ini adalah drama-drama yang lain. Ya, kita berharap kisah ini berujung dengan seperti Yefta yang bertobat, lahir baru sungguh-sungguh, percaya Tuhan dan melayani Tuhan. Itu doa saya buat ibu, ya, dan buat juga orang tuanya. Tuhan memberkati.